Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufara Najah dari kelas 11 MIPA 2, nomor urut 21. Di sini saya akan melakukan praktikum laju reaksi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya landasan dalamnya. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi memiliki satuan m per second yang menggambarkan perubahan konsentrasi molaritas suatu zat dalam waktu tertentu. Saat terjadi reaksi kimia, hal yang terjadi adalah pengurangan reaktan karena telah menjadi produk dan menyebabkan konsentrasi produk bertambah seiring waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi reaksi, semakin cepat laju reaksinya. Larutan konsentrasi tinggi merupakan larutan pekat, sedangkan larutan konsentrasi rendah itu larutan encer. Yang kedua yaitu luas permukaan dalam jumlah massa yang sama. Semakin kecil ukuran zat-zat bereaksi, maka permukaan bidang sentuh zat akan semakin luas, yaitu serbuk lebih cepat daripada butiran dan butiran lebih cepat daripada bongkahan. Dan yang ketiga yaitu suhu. Bila suhu naik, partikel akan semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan efektif semakin sering terjadi. Dan yang keempat, katalis. Katalis adalah dapat mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Selanjutnya yaitu alat tambahan. Yang pertama yaitu 6 piring. Yang selanjutnya deterjen, serbuk deterjen. Selanjutnya tablet vitamin C, dosis tinggi, dan air suhu normal dan air suhu tinggi. Kemudian di sini saya ada tambahan yaitu pengukur air, kemudian timer. Yang selanjutnya yaitu langkah kerjanya. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Yang pertama, siapkan 2 piring. Siapkan 2 piring. Kemudian piring yang pertama ini diberi 1 sendok deterjen. Dan piring yang satunya lagi itu diberi 2 sendok deterjen. Dan selanjutnya masing-masing piring ini diberi air suhu normal 100 ml. Setelah itu aduk hingga larut.
dibagi dua, kita sudah bagi dua, dan kita larutkan ke dalam sini, dan saya catat waktunya. Larutkan, ini yang 1 sendok deterjen, ini yang 2 sendok deterjen. Kita larutkan. Ya, videonya tadi saya skip karena agak lama dan memorinya takut penuh. Ya, yang setelah saya amati itu, yang deterjen 2 sendok deterjen itu lebih cepat, vitamin C nya itu lebih cepat reaksi dengan waktu 4 menit 27 detik, dan yang 1 sendok deterjen itu vitamin C nya bereaksi dalam waktu 5 menit 30 detik. Dan bila kita bandingkan itu, yang lebih cepat reaksinya itu vitamin C dalam 2 sendok deterjen. Ya, selanjutnya yaitu pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Yang pertama, siapkan 2 piring, kemudian masing-masing piring itu diberi 1 sendok deterjen. Dan masing-masing piring itu ditambahi air suhu normal 100 ml. Kemudian kita aduk hingga larut. Kemudian tablet vitamin C nya itu dibagi 2, setengah bagian dibagi menjadi 2 lagi, dan satunya lagi digerus. Ini sudah saya bagi dan sudah saya gerus. Lalu larutkan dalam serbuk deterjen. Nah, saya catat, dan jangan lupa waktu. Setelah saya hitung waktunya tadi, yang serbuk ini vitamin C nya bereaksi dalam waktu 51 detik, dan yang bongkahan tadi bereaksi dengan waktu 3 menit 5 detik. Dari pengamatan saya, vitamin C yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C pada wujud serbuk daripada bongkahan. Ya, selanjutnya yaitu pengaruh suhu
pada laju reaksi. Yang pertama yaitu siapkan 2 piring, masing-masing piring diberi 1 sendok deterjen. Kemudian masing-masing piring ditambahi air 100 ml, yang satu suhu normal, yang satu suhu tinggi. Kemudian kita aduk hingga larut. Selanjutnya tablet vitamin C dibagi 2 masing-masing, dan tablet vitamin C dibagi 2 dan masing-masing dilarutkan dalam deterjen dan catat waktunya. Ya, waktu vitamin C yang dilarutkan pada suhu tinggi 3 menit 49 detik, dan pada suhu normal 5 menit 1 detik. Dapat diamati bahwa vitamin C yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C yang dilarutkan pada suhu tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari praktikum yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada percobaan pengaruh konsentrasi larutan pekat memiliki konsentrasi yang tinggi, dan semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin tinggi juga frekuensi terjadinya tumbukan, sehingga konsentrasi suatu reaktan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih cepat. Dan yang kedua, pada percobaan pengaruh luas permukaan, semakin kecil ukuran suatu materi artinya memperluas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan yang terjadi makin banyak. Akibatnya laju reaksi terjadi lebih cepat, sehingga luas permukaan zat bereaksi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, pada percobaan pengaruh suhu, semakin tinggi suhu larutan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Hal ini itu dikarenakan energi kinetik pada partikel-partikel bertambah, dan tumbukan sering terjadi, sehingga suhu reaksi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih cepat. Dan sekian dari praktikum saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.